untuk versinya BSM ya. Ini teman-teman yang belum tahu BSM itu gini ceritanya. Pak Bayu itu guru kita, guru besar kita. Dia 30 tahun mengembangkan organik dan kita tuh alumni, kan? Yang belum ini saya ngomong biar teman-teman yang belum alumni tahu. Jadi kita full organik. Apa sih bedakan kita dengan komunitas lain? Saya merasa saya banyak belajar tentang organik dari ilmu lain ya. Yang paling punya kredibilitas cuma BSM. Biasanya tuh kalian asal mematuhi model bisnis sama SOP-nya, itu 3 tahun miliarnya itu terbukti. Jadi 3 tahun pasti hebat banget gitu lah. Ya. Tapi ya itu, kalau ada setahun ayamnya masih berantakan, itu pasti ada yang dilanggar. Pertama adalah ini model bisnisnya. Yang kedua adalah SOP-nya. Ini nggak boleh dilanggar. Selama teman-teman masih sasihab, masih melanggar, udahlah, gak bakal jadi apa-apa. Bakal. Makanya yang namanya model itu gini, bisa ya, di peternakan itu, ini kita namanya peternakan ya. Peternakan itu indukan tugasnya hanya bertelur. Indukan tugasnya hanya bertelur. Mungkin ada teman-teman yang indukan mengeram. Itu berarti sudah agak sesuai dengan model. Gitu. Apalagi indukan mengeram kemudian menetas, dia disuruh memelihara 2 bulan. Nah, itu makin berantakan. Gitu. Makanya ketika indukan itu sudah mulai harus tugasnya bertelur, kita ada mesin penetas. Nah, yang kedua misalnya gini, beli indukan itu harus sudah bertelur. Cari indukan yang ayam kampung banget. Jadi kalau teman-teman itu membeli indukan dalam keadaan belum bertelur, itu yang melanggar modelnya. Apa ini nyuruh kita beli indukan itu yang sudah bertelur. Ya begitu masuk kandang, itu langsung bertelur hari itu juga. Jadi nggak ada jeda. Makanya hati-hati ketika belinya indukannya, hati-hati harus cek benar-benarnya udah bertelur. Kadang-kadang kita membeli indukan, kemudian penjualnya ngomong gini, Pak ini hampir bertelur kok, gitu kan? Nah kita beli tuh, saya jamin 3 bulan baru bertelur. Jadi buang duit terus untuk pakan. Kan simak BSM itu kan HPP-nya turun, ya kan? Kan ongkos produksi harus turunin. Pertanian, peternakan, ikan, kita berantakan nggak pernah untung karena kita nggak pernah nurunin HPP. Satu BSM kita diajari kan. Salah satu nurunin HPP ya kalau beli indukannya sudah bertelur. Jadi nggak buang waktu untuk nunggu dia bertelur sampai 3 bulan 4 bulan. Jadi ikan ya kita beli indukan dulu sehingga tidak perlu beli bibitnya. Itu menurunkan HPP. Jadi nggak ada rumus dari Pak Bayu itu kalian ngembangin ikan berangkat dari membeli benih dulu. Kita berangkat dari indukan. Itu namanya model. Ya. Jangan dilanggar. Ya. Kalau SOP-nya misalnya SOP pakan, ya kan? SOP pakan, SOP minumnya itu jangan dilanggar karena di organik pertanian ternak itu kita cuma punya target bagaimana telurnya punya aluminium tinggi dan juga harga jualnya tinggi. Kan misi kita kan di samping memproduksi tanaman yang benih itu juga menyehatkan, jangan lupa ya.
Jadi misalnya minumnya Kuteja, ya. Minumnya udah Kuteja semua belum? Yang pernah? Ya, ada ya. Ada ya. Jangan di udah berapa ada kemudian dia pecah alhamdulillah tinggi ada. Kalau dicubit itu dia nggak kritis punya saya. Kenapa? Kalau dicubit dia nggak pecah. Nggak pecah. Iya, bisa kasar. Berarti udah sesuai SOP. Ya gitu ya. Jadi prinsip dasarnya kalau ini berlaku untuk baik peternakan, perikanan maupun pertanian. Teman-teman langgar itu persoalan berbeda. Ya. Jadi jangan sekali-kali yang sudah di riset dan lulusan mabang itu diubah-ubah. Kecuali ya, misalnya yang kita kembangkan udah stabil banget. Ya, misalnya pedagang kita udah 100 juta per bulan. Boleh tuh. Kan kita suruh Pak Bayu untuk riset sendiri kan. Ayo kembangin riset. Ya, nemu SOP baru yang basisnya itu BSM, tapi kita kembangkan jadi SOP yang baru. Padi yang saya kembangkan, Pak Bayu kalau SOP-nya Pak Bayu itu kan 6 ton per hektar. Itu kalau pakai satu kali SOP 6 ton dapat. Ya, jadi kalau SOP-nya Pak Bayu yang berpadi itu sekali aja teman-teman jalani, itu dapat 6 ton. Tapi kalau SOP saya yang sudah saya review, saya temukan berulang-ulang, itu bisa 12 ton. Beda 3 kali SOP-nya Pak Bayu. Nggak apa-apa. Dimulai teman-teman, nanti kalau udah hebat-hebat, temukan semua ilmu-ilmu baru tapi basis dasarnya adalah ilmunya BSM, gitu ya. Oke, kita mulai dari ini dulu. Pertama adalah kandang. Ya, rangkaiannya nih. Jadi gini, kita bicara tentang alasnya dulu ya. Ini dianggap bau, ya, alasan dulu. Teman-teman kalau belum terlambat mau memulai dari awal, ya, gali ke dalam tanah 30 cm, gali ke dalam 30 cm. Kemudian isi dengan 20 cm ranting. 10 cm daun kering. Ya, ada gambaran ya. Baru di atasnya kasih liter koi sapi 5 kilo, koi kambing 5 kilo, sekam bakar, SK mentah 10 kilo. Ini untuk ukuran kandang 1,5 kali 3 meter, 5 betina 1 jantan. Ya, ini liternya dulu biar gak bau. Jadi kalau teman-teman sudah terlambat, sudah terlanjur, jadi tidak usah bawa, nggak apa-apa.
Cuman kalau bawah, tahu nggak kenapa 30 cm itu fungsinya buat apa? Ada yang tahu nggak? Punya pengalaman nggak? Yang terjadi apa di dalam? Fermentasi. Ada lagi? Banyak serangga. Terutama ini apa namanya? Rayap. Rayap. Itu protein gede banget buat anak, buat ayam. Ya, jadi ini sumber makan yang luar biasa. Makanya tanpa, kalau teman-teman sempurna banget kayak gini, itu pakan itu nyaris nggak perlu. Aslinya itu nggak perlu. Cuman kan kita nggak enak, gitu, ya kan? Atau punya ayam nggak kasih pakan, gitu kan? Ya. Jadi ini liter ini. Nah, catatannya gini, detailnya. Jadi khusus tohe kambingnya setiap 2 minggu diberi 5 kilo labu tapi yang baru. Disiram itu aja ditabur. Nah, setiap 2 minggu. Ini pekerjaan detailnya. Liter ini selamanya nggak usah diganti nggak apa-apa. Tapi dengan catatan gini, setiap 2 minggu ya dikasih baru yang kue kambing disebar. Kemudian yang kedua adalah ini boleh 1 bulan sekali. 1 kali itu disemprot dengan pembenar tanah. Berapa ukurannya? 250 ml campur 15 liter air. Ini untuk semprot sampai basah. Ya. Fungsinya apa? Biar kandang itu seger. Yang disemprot apanya? Semuanya. Dari dalam kandang, dindingnya, atasnya, liternya, sampai ayamnya. Semuanya disemprot. 1 bulan sekali. Ya, ukurannya pemberat tanah 250 ml sama dicampur dengan air. Pokoknya disemprot sampai basah. Ya, gitu ya. Jadi di samping kandangnya segar, ini menghilangkan potensi penyakit dengan pemberatanan yang ayam ya. Pak, maaf bisa langsung dipotong untuk bertanya Pak katanya. Boleh dong. Karena kan untuk pemberatanan itu kan harus kondisi bahkan kan harus basah. Kalau liter tadi yang disemprot dengan pemberatanan berarti kan juga tetap masih tetap kering. Jadi kan supaya bakteri berkembang, nah paling tidak kan kalau tanah liternya itu perlu disemprot air dulu, apakah hanya langsung dengan menggunakan pemberatanan tadi? Jadi liter pemberatanan yang kita semprot di kandang itu bukan dalam pupuk, bukan, tapi biar bakteri baunya hilang. Nah, makanya nyemprotnya sampai basah. Kalau basah sempat dia berkembang, membunuh potensi baunya, bakterinya. Jadi itu tujuannya. Ya. Pak, kambingnya kambing aja apa sama? Kambingnya doang. Ini yang ditambahin cuma kambingnya doang ya. Jadi kalau sapinya sama sekamnya nggak usah. Kambingnya doang udah misalnya kelas. Ada lagi soal itu? Jadi ini yang namanya model sama SOP-nya, jangan bilang ngelakan. Nanti kelihatan saya. Ini teman-teman kalau mematuhi model dan SOP-nya, pertumbuhannya itu 3000% per tahun. Ini. Nah, kalau 10 bulan belum ada perkembangan, ada yang salah. Ganti berapa kali Mas? Kenapa? Ranting. Raknya udah nggak sekali aja. Kalian berapa? Ya, jadi ini pertumbuhannya 30%. Apa namanya? Selama kita tidak mengalami itu, berarti akan dilanggar bisa modelnya, bisa SOP. Saya dulu laporan babon saya, betina saya mati banyak banget.
Sekarang alhamdulillah nggak ada yang alami lagi. Dulu saya mitigasi tuh kalau mati saya tuh satu saat telusuri terus ada yang bilang. Ya. Pokoknya teman-teman melanggar satu aja ini itu persoalan. Jadi ilmu bayu itu udah ilmunya sudah jadi, kita tinggal menerapkan dan apa namanya tekun dan sabar. Gitu mas. Itu tadi Pak untuk yang 5 kilo masing-masing kuhi itu untuk luasan berapa Pak? 1,5 kali 3 meter. Jadi gini, ada teori mengatakan, bukan teori, Bapak Bayu mau mengajari dua hal kan. Satu, mulai dari 5 betina 1 jantan, atau mulai dari 10 betina 1 jantan. Saya menyarankan mulai dari 5 betina 1 jantan. Ya. Kalau 10 betina 1 jantan itu telurnya paling 50%, 60%. Kalau 10+2 Pak? Oh, kalaupun 10+2 itu gini, harus 2 kandang. Ya, jadi 1,5 kali 3, 2 kandang, 5 betina 1 jantan, 5 betina 1 jantan. Ya, mulailah dari itu. 1,5 kali 3 tadi untuk 5 plus 1 tadi. Iya, hidupkan 5 plus 1. Jadi ukurannya, jumlahnya. Saya kadang datang ke teman-teman kan, padahal bisa aja itu Pak. Jadi 1 kali 5 betina 1 jantan. Yang dilakukan apa? 3 betina 2 jantan. Aku enggak. Kalau ilmunya udah sampai kemudian masih dilanggar, aku males banget. Tegur tuh udah dia udah dewasa. Mungkin dia pengen eksperimen, tapi saya jamin persoalan. Karena saya jagonya waktu bergerak, ya kan? Jadi banyak detail yang harus Jadi diperhatikan. tidak disarankan misalkan 40 induan plus 8 pejantan tidak disarankan Pak. Bukan. Ini prinsipnya kita harus dari kecil Pak. Ya, dari kecil. Tapi kalau saya punya mau nyoba ya, saya langsung 30 indukan dicoba aja nggak apa-apa. Judulnya pusing dan pusing. Tidak masalah gini Pak, itu kan sudah mengembangkan dari saat 5 plus 1 tadi kan sudah berkembang. Yes. Terus kemudian kan karena sudah punya polet yang banyak, itu kan dalam ukuran mungkin sekitar 4 kali 5 atau berapa diisi mungkin kan 30 induan plus 6 pejantan, itu apakah tidak disarankan? Itu kan berarti masuk pembesaran dong. Fase pembesaran ya. Tidak, itu misalnya untuk induan tidak disarankan seperti itu. Jadi Ya. induan tetap 1 plus 5. Itu optimal banget kok, bisa 80, bisa 80%, telurnya bisa 70%. Beda lah pokoknya, ya. Ini pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang udah berdebat. Jakarta ada Pak Iman, itu udah jagoan banget soal ayam kampung. Jadi hebat banget. Saya kalah hari ini. Kami sehari udah 1.500, 2.000. Saya masih 500 ya. Tapi saya 500 karena saya tahan perkembangannya. Jadi saya tahan ya saat kembali terus. Gitu ya. Ada lagi? Jadi paham ya? Kalau pegang, jadi berangkat dari 1,5 kali 3 meter, 5 indukan 1 jantan. Nah kalau saya gini, kan banyak tuh teman-teman yang ada elba apalagi Sengkuni pasti udah beli semua ya. Kalau saya ya teman-teman datang ke kampung jauh banget, cari indukan yang jagernya panjang, betina, jantan. Itu indukan yang luar biasa. Tahan penyakitnya lebih hebat daripada apapun. Mungkin produktivitas telurnya kalah ya sama yang baru-baru itu. Tapi kalau saya lebih senang yang asli ayam kampung. Ketahanannya, stabilnya, pokoknya itu jauh lebih kuat. Ya.
Jadi kalau pengen nggak pusing, ya ini sama arti teman-teman ya. Ketika ada perubahan musim ya mungkin karena ada yang dilanggar juga SOP-nya ya pada mati. Gitu. Dan kalau SOP-nya sama-sama nggak dilanggar, kemudian saya lebih rekomendasi ayam kampung yang berasal dari kampung. Kemudian itu ketika beli itu harus pastikan itu udah bertelur hari ini. Begitu masuk kandang besok atau hari ini sudah bertelur. Gimana? Saya mau tanya, kalau misal ayam kampung murni itu cara mengantisipasi ketika bertelur kan dia mengeram dan nggak stres yang bertelur gimana itu? Jadi gini, kan betina kan hanya tugasnya bertelur, ya kan? Kan ada insting pengeram. Iya. 2 minggu itu selalu muncul tuh insting pengeramnya. Nah, teman-teman ambil tuh ayamnya, tenggelamin di air. Sekarang tenggelamin, ambil apa yang misalnya ember yang 15 liter yang agak tinggi ya. Iya. Jadi kaki, ekor, badan tenggelamin dulu. Di atas air masih muncul kepalanya kan. Kemudian kepalanya dipegang, itu tenggelamin. Ini. Nanti begitu dia meronta, tosok-tosok gitu, dinaikin lagi. Tahu kan 3 kali. Ya. Setelah itu dia lupa kalau pengen ngeram. Ya, setelah itu teman-teman kurung sendirian, jangan disambut dulu. Selama 3 sampai 5 hari. Nah, waktu karantina itu diberi jagung. Jadi setelah kita paksa dia melupakan insting mengeramnya, kita kasih makanan yang enak. Jagung 5 hari. Setelah itu dimasukin lagi kandang. Nah biasanya begitu masuk kandang dia langsung berkelahi. Siapapun diajak berkelahi. Siapapun jagungnya bisa berkelahi, indukan patung bisa berkelahi gitu kan. Nah dia capek sendiri, biarin aja. Capek sendiri, baru lagi mau. 2 minggu kemudian dia bertelur lagi. Ya, jadi memang resiko mau menyuruh dia cuma bertelur itu ya ada teknis seperti itu. Ayam itu ya gitulah, setelah bertelur 10 ekor 10 butir misalnya, ya dia mengeram pasti pengen mengeram. Makanya kan kalau saya begitu bertelur diambil, kumpulin dulu tuh seminggu, baru masuk mesin penetas. Gitu ya, jadi tidak harus setiap hari seminggu sekali masukin mesin penetas. Kumpulin dulu lagi, masukin mesin penetas. Ya, itu ya. Apa lagi? Ya ini liter ya. Nah sekarang kandangnya. Jadi kandang juga kalau persoalan jangan di prinsip kandang itu gini, 1, ventilasi cukup. Yang kedua adalah udaranya cukup. Yang ketiga ayam tidak boleh kena udara langsung. Ini prinsipnya. Makanya untuk ini misalnya tanah, ya, kita mau bangun kandang. Ini tingginya total 2,5 meter ya. Ini total itu 2,5 meter. Nah, 60 cm ini harus rapat. Ini 60 cm. 60 cm itu harus rapat. Tujuannya setiap kali angin malam berhembus tidak langsung kena tubuhnya ayam. Ya, itu penting banget. Jadi ketika perubahan iklim dari panas ke hujan atau dari hujan ke panas itu kan udaranya nggak enak banget tuh. Kalau kita kan kena flu biasanya yang nggak bagus kekuatan tubuhnya. Kalau ayam kenapa ya? Makanya kita tadi harus rapat benar. Yang sudah kayak gini ya, rapat di bawahnya. Ada, tapi kalau saya sekitar 1 meter lebih, 1 meter 30-an. Iya, Tingginya. Terus atasnya 5 meter. Kosongnya. Tapi tak masih waring. Jadi kan kayak kandang jalan kandang gitu loh Pak. Bekas tumbuh jamur 5 meter. Oh, iya. Terus dikelilingi kalau rapot sekitar tinggi 1 meter 50-an.
habis itu tiang ke atasnya 5 meter tapi nggak sejaring. Ya berarti di dalam hubung itu ada buat kandangnya kan? Iya, kalau hubung ada kandangnya lagi buat usaha antara ayam satu ayam lain. Ini nggak apa-apa. Kalau ini kan belajar menerapkan yang ada itu yang dia terusin. Nggak usah. Tapi ketinggian bukannya gitu. Kalau udah ada nggak apa-apa. Tapi kalau mulai dari awal, ya 1,5 meter aja. Ya, biar nggak boros. Tandingan boleh nggak Pak? Oh, memang nggak bisa lengkapnya. Iya. Ya, ini siap dulu nih. Ini yang pertama rapat ya. Yang kedua 1 meter. Pakai ram-raman nih. Ram-raman. Tolong ini yang diameternya 1 cm. Ini 1 meter, 1 meter. Jadi ram-raman. Ini agar sirkulasi udaranya bagus. Jadi ventilasi udaranya cukup. Nah, di atasnya itu rapat. Ini rapat nih. Boleh pakai bambu. Prinsipnya ya boleh ada jaraknya, tapi prinsipnya gini, jangan sampai predator itu bisa masuk, ular, tikus, apalagi usang. Prinsipnya itu. Jadi misalnya ada jarak rombanya segini, tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman punya bahan rapat dalam makanan, udaranya itu sudah lebih dari cukup kalau dari 1 meter. Ya. Yang ketiga bentuknya. Jadi kalau kita lihat bentuknya dari samping ya. Ini kan kadang-kadang kita ada punya ada 3 aspek. Ya. Ini satu harus yang kaca. Di sini kaca, di sini kaca. Jadi ada 2 yang kaca, lainnya boleh asbes yang nggak tembus cahaya. Tujuannya biar pencahayaan itu cukup. Ayo itu tembus cahaya, tembus ya. Nggak apa-apa. Karena ini juga penting. Setiap hari ayam ada sinar di dalam itu penting. Berarti sinarnya itu sepertiganya dari luasan Pak? Iya. Pokoknya hitung aja 30%, Mas. Nah, terus kandang itu membujur ke utara selatan. Sama tanaman, kita buat bedengan ke utara selatan. Ya kan? Kalau untuk buat bedengan masih barat timur, tunggu aja. Itu udah sesuai dengan SOP kita. Oke, kandang udah paham? Ada pertanyaan? Kalau belakangnya dinding juga. Akar ya. Ini dinding tapi ininya nggak dinding kan? Nggak apa-apa. Depannya kiri gitu. Oh, kalau bisa jangan. Yang tertutup Satu satu sisi, aja, ya, satu sisi. ya. Yang 3 sisi harus pakai ini. Ini terlalu panas. Guys, kalau ada baterai. Ada baterai yang mana? Oh itu bertelur. Oke nanti Mas. Ya. Nanti sampai sana. Nanti tinggal sampai sana. Jadi ini SOP kandang. Teman-teman ya, kalau ada yang mati itu lebih banyak yang dilanggar ini nih. Ini nggak tertutup rapat. Banyak banget. Iya, banyak banget. Yang kasusnya dia 3 ekor mati. Flu Pak, itu obatnya apa Pak? Itu apa? Kalau flu itu koteja. Nah, kan saya sempat dia bawa, kan saya kan bawa buat pembesaran. Nah itu kemarin kan saya kan perlu DOC Pak. DOC itu kira-kira umur sebulan itu tahu Mbak.
Kalau di bawah, cuma kemarin itu kan enggak seperti yang jenengan itu apa masih bolong. Nah, banyak yang kena atasan apa ya, lupa oh ya. Nah, itu obatnya apa, Pak? Uteja. Uteja. Jadi gini, selama teman-teman tidak sesuai SOP, muncul penyakit. Jamur, macam-macam lah. Ya. Jadi nanti ini dulu nih, ada pertanyaan nggak soal ini? Ini Pak, ketinggian untuk ayam hidup tadi berapa? Karena mungkin kan gini Pak, hidup. Kalau iya, karena kan rencana kan misalkan tempatnya kan terbatas, kan ada rencana yang bertingkat. Jadi mungkin atasnya itu kan dipakai untuk diusinya gitu loh Pak. Jadi yang bawah imban, atasnya itu nanti kan dipakai untuk diusi. Itu tapi sudah tidak sesuai dengan SOP kandang ini Pak, berarti karena untuk termasuk pencahayaan itu berarti tidak disarankan seperti itu. Jadi gini, penanganan DOC pembesaran beda konsepnya. Ini khusus untuk indukan. Petelur juga beda, petelur nggak kayak gini. Gitu ya. Ada nggak? Oh, itu di kursi ya. Ada. Sebelum ke DOC saya bicara dulu soal pembesaran ya. Konsep kandang yang paling ideal banget ya. Ini untuk pembesaran. Jadi ada yang namanya semi umbaran. Teman-teman buat kandang keliling, misalnya segini nih, keliling kan, separuhnya itu dikasih tertutup, ada gentengnya. Terapkan konsep khusus banget kayak buat kandang indukan, dikasih liter dan sebagainya. Nah ini yang terbuka nih, ini terbuka. Ini yang tertutup. Untuk tidur lah istilahnya. Ya. Ini pembesaran yang paling hebat. Jadi ada orang besarin dilepas 100%, ada yang di kandang 100%. Nah, kalau saya jalankan, lakukan semi umbaran istilahnya. Ini pembesaran itu semi umbaran. Ini yang persis SOP kandang indukan. Ini terbuka. Ini misalnya 10 kali 20. 10 kali 20. 200 meter. Ya. Jadi ini dikasih liter. Karena sama dengan SOP kandang indukan. Ini bawahnya dikasih liter. Jadi dari liter sama persis. Kalau mau di dalamnya 30 cm lebih bagus, kalau nggak apa-apa. Ya. Jadi ini pertumbuhannya hebat, jauh lebih sehat. Ya. Kalau saya kan 2,5 sampai 3 bulan sih, kalau udah 1 kilo, 1,2 kilo bisa jual harga organik ya. Nah ini yang pembesaran. Sekarang DOC. Kalau perlakuan DOC itu dipisah di kardus saja, kardus ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Ya. Jadi 200 sudah bisa masuk DOC ukuran ini. Ketika namanya DOC yang paling prinsip itu apa yang perlu kita perhatiin? Satu adalah suhu ruangan. Ini harus pas banget. Ngukurnya gimana sih? Jadi kalau kita kan ada apa? Kardus kan, kardus itu kan. Nah
kan kita kasih lampu. Begitu lampu kita nyalain, ayam pada kumpul di bawah lampu, itu berarti kurang panas. Tapi begitu kita nyalain lampu, ayam pada ngumpul di sekeliling pinggir-pinggir kardus, dinding kardus, terlalu panas. Itu harus tepat banget. Jadi ketika lampu kita nyalain, itu merata, mereka kayak ada terang. Dia tuh di tubuh dia itu cukup, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kalau teman-teman langgar ini, itu 2 bulan itu tiba-tiba mati. 2 bulan VOC mati. Karena kalau ini paru-paru basah. Ya, itu prinsip VOC. Kalau ketika ukur, saya nggak bisa yang pas seperti apa, yang bisa pas apa itu teman-teman semua, karena ukurannya beda, ya kan, ketinggiannya juga beda, ukuran lapanya beda. Gitu kan. Jadi ini yang prinsip yang pertama. Yang kedua adalah pakannya. Pakan. DOC itu ya 24 jam harus ada pakannya. Minumnya sama, 24 jam ada minumnya. Nah, tolong ketika ini di fase ini, kalau saran saya nih, Kuteja plus Superfit Booster. Ya. Ini minumannya Kuteja Superfit Booster. Tahu kenapa Superfit Booster? Itu pertumbuhan 1 bulan pertama, pencernaan harus sempurna banget. Pencernaan. Yang bisa menyempurnakan pencernaan adalah Superfit Booster. Udah tahu semua kan cara buatnya? Superfit Booster? Oh, kamu ini belum ngasih? Ada Pak yang dari telur yang gagal kita. Iya. Kemarin 212 pakai itunya. Apa namanya? Rumusnya. Jadi gini, telur gagal menetas, tapi ada bayinya. Ini 2 butir. Air kelapa tua atau muda 1 liter, gula 2 sendok makan. Ini di aerasi 14 hari. Ya. Khusus DOC. Ini masa yang rawan. Nah, terus pakannya apa? Pakannya kita ada namanya konsentrat organik. Jadi teman-teman buat konsentrat organik, ya. Pertama itu bahannya itu adalah gabah 1 kilo, kemudian jagung 1 kilo, azolanya azola tolimna. Teman-teman kalau hari ini azola persoalan nggak mampu membudidaya, budidaya 5 aja sama protein 24%, tapi lebih bandel, lebih gampang. Ya, Lemna tahu kan? Gampang kan? Dapatnya? Ya, Lemna kalau sebenarnya azola juga gampang, cuma nggak tekun aja, terus banyak di langgar SOP-nya. Ada SOP-nya yang buat azola. Tapi saya, ya, pokoknya azola kalau merasa susah, budidaya Lemna. Ya. Ini tahap pertama, ya, gabah plus jagung direndam air panas 1
satu malam. Jadi gabah sama jagung dulu jadiin satu, digerosok air panas, dibiarkan semalam. Panasnya berapa derajat, Pak? Yang pas sebenarnya air apa? Ini dispenser, yang pas banget. Atau teman-teman kalau nggak punya dispenser, ngerebus air begitu menjelang mendidih dimatiin. 80-an derajat ya. 80 derajat. Ya, jadi kalau punya dispenser pakai dispenser, kalau enggak menjelang mendidih dimatiin. Yang kedua, Nah, Pak, itu tadi kan jadi kan jagung dan gabah tadi direbus, Pak. ya jagung dan gabah dicampur, disiram air panas, biarkan semalam. Ya, besoknya gabah plus jagung yang sudah difermentasi semalam ini ditambah azolanya, azola atau limna, di air panas lagi, biarkan semalam. Jadi ada 2 kali tahapan ya. Setelah gabah sama jagung direndam semalam, besoknya tambahin azola, kasih air panas lagi, dibiarkan semalam lagi. Yang ketiga, kemudian bahan itu di blender. Ini kan plus air kan, ya kan, tahu ya? Kan kalau blender pasti ada airnya kan. Setelah di blender halus, ini sampai halus ya, jangan sampai masih kasar, sampai halus banget. Kemudian ini dijemur. Itu sampai ke ruang kecambahnya nggak, Pak? Menjelang keluar, nggak sempat keluar. Jadi apapun yang kita kecambahin, ketika menjelang keluar tuh proteinnya tingginya minta ampun. Itu gini, Pak, kalau di saat masih ada terendam air kan enggak keluar, tidak kita gabah dan jagung tadi. Oh enggak, Menjelang, Pak. Menjelang. pokoknya begitu ini diproses, ini mas, saya nggak tahu ya pas kita mau setelah sebelum baru tidak berapa, atau kemudian setelah airnya buang baru mau muncul, ya kita nggak begitu ngerti. Tapi itu mengalami ini mengecambah. Jadi kan berarti kan air yang untuk merendam semalam tadi dibuang dulu, Pak, ya? Boleh. Kalau tidak direndam, kalau tidak dibuang, itu tidak akan bisa, Pak, tidak akan bisa Mengecambah. kecil-kecil ya. Oke, berarti nggak apa, kasus tip banyak. Kalau saya selama ini begitu saya buang airnya udah mengecambah. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Kemudian ditambahin lagi azola besoknya, dikasih air hangat lagi, baru besoknya kita blender. Berarti itu gabah kering. Gabah kering. Untuk pengganti azola, Ada namanya kelor, tapi dengan catatan. Ini lebih rumit, Pak. Kelor itu ya, ini daun kelor nih. Ini gambar agak besar nih. Ini saya daun kelor. Dengan nah, teman-teman harus cuma ngambil daunnya doang. Ininya nggak boleh, ininya juga nggak boleh. Jadi belum dipetikin satu-satu, gitu. Baru tuh bisa ngambil azola. Ya pokoknya azola boleh, kelor boleh, tapi itu satu. Kelor itu, kalau teman-teman caranya benar, itu kanker hancur dengan cepat banget. Kanker. Tapi itu pertama ya, yang diambil cuma daunnya doang. Yang pertama. Jadi kalau misalnya ada kanker payudara, ini saya buktikan Pak di Semarang. Orang kanker payudara, kan dia karena dia manajer ruangannya, dia setiap harus nyemprot karena baunya luar biasa. Saya bilang, Ibu, kita kasih antiseptik kita, oh ya, yang hebat banget itu, kita kasih antiseptik aja ya. Itu kering, menangani selnya, saya suruh cuman ini kelor doang.
Cuman ya itu daunnya diambil, cara merebusnya itu setelah mendidih baru ditaruh. Baru tuh hebat banget cocoknya. Selama ini kita belum mendidih udah dimasukin tuh kelornya, itu nggak ada gunanya sama sekali kan? Ya, caranya benar, serta penutupan itu luar biasa. Nah ini pilihan mas ya, mau asolo apa kelor gitu lah. Nah setelah ini dijemur paling 2 jam, atau kan kering disajikan. Cuma ya itu kalau saya ngasih nampan, ini setiap 24 jam selama sebulan itu diose makan nggak boleh kurang. Cuman catatan saya, teman-teman setiap kali buat ini dibuat sedikit-sedikit karena mudah sekali keluar jamur. Ya kalau saya ya selama ini setiap 200 DOC paling sehari setengah kilo. Ini setengah kilo, ini setengah kilo, ini 1 kilo. Itu cukup untuk 2 hari. Lebih dari itu udah basi, udah keluar jamur, udah macam-macam. Kan dijemur. Setelah di blender kan basah, kemudian dijemur 2 jam udah kering. Ya. Kalau difermentasi nggak bisa. Nggak perlu. Kalau difermentasi nggak bisa lagi. Enggak. Ini caranya. Caranya apa namanya? Makan DOC ini konsentrat organik. Itu kan prosentase makannya antara umur 0 sampai 7 dan 7 sampai 30 hari kan ada perbedaannya Pak. Ini tadi kalau setengah kilo selama 1 bulan apakah cukup? Cukup. Prinsipnya bukan di besarnya pertumbuhan ini, tapi ini tersedia 24 jam. Bagi stok barangnya. Kalau pembesaran kan 2% mas, ya kan? Kalau pembesaran kan 2% dari berat tubuh. Atau lihat tenggoloknya. Kalau ini tersedia 24 jam. Terus. Kan setiap hari kan ada pertumbuhan berat badan. Iya. Jadi dengan makan setengah kilo kalikan 3 tadi apakah cukup untuk umur sekitar 20 hari gitu? Itu rata-rata, itu awal-awal saya umur 1-2 hari dikit banget, kan? Terus bertambah rata-rata segitu lah. Jadi begitu habis ditambah Sebelum habis dikasih. Karena nggak boleh kosong itu nggak boleh. karena nggak didengarkan belakang nggak dengar. Ini problemnya bukan di sayanya, ya. Di sini nggak dengar ya. Iya. Jadi problemnya di sini ya. Apa pindah di tengah aja Pak? Biar Apanya? semua. Pindah di tengah. Oh, ininya. Kalau ngadap ke sini itu. Ya udah nggak apa-apa. Pindah. Jadi Kalau ngadap ke sini ya. oke. Itu tuh 2 hari 200 DOC ya. Jadi setengah kilo gabah, setengah kilo jagung, 1 kilo asola. Itu untuk 2 hari 200 DOC per 200 DOC. Jadi kalau teman-teman misalnya punya 4 DOC ya, tambahin. Prinsipnya gini, buat ini jangan banyak-banyak lah pengalaman saya. Sudah sekali ini masuk jamur. Misalnya berjamur misalnya itu nggak boleh dikasihkan. Saya pernah nafsu banget dan saya lupa ngasih karyawan itu nafsu 10 kilo Pak. 10 kilo, 20 kilo. Cuma 2 hari udah pulang semua. Ya, makanya pengalaman yang sudah ada, pokoknya jangan banyak-banyak. Tapi nggak roti Pak. Kenapa? Nggak roti. Untuk? Roti yayasan. Ya, kenapa? Bisa untuk makan ya Pak. Itu pembesaran. Ya, OC sana. Ya, itu prinsipnya kita pegang apa? 1, proteinnya harus tinggi banget. Yang kedua, minumannya seperti booster ini. Nah, ini menyempurnakan pencernaan. Jadi nanti beda banget Pak. Makanya kalau saya jual minuman sama pakan ayam ke peternak besar, yang saya jual apa?
akan realisasi sama super food booster. Bukan kuteja, tapi super food booster. Ini kelihatan banget pertumbuhan. Nah, kalau pencernaan sempurna pasti banget pertumbuhan. Beda lah, ada penyakit. Kemudian ya. Minuman itu dibantunya berapa kali? Kalau minuman harus setiap hari. Setiap saat. Jadi bukan itu cuma 2 pekan sisanya air putih. Oh enggak, harus setiap hari. Komposisinya Pak, campur dengan air putihnya. Super fit ini. Bentar. Sini. Kan nggak murni kan Pak? 50 ml. Jadi super kuteja sama super fit ya, kuteja plus super fit booster ini 50 ml campur 1 liter air. Tapi tolong ya, besok sisa apa enggak dibuang semua, dibersihin. Terus setiap hari minumnya itu. Kadang-kadang penyakit juga tuh malesnya minta ampun. Suruh setiap hari papi bersihin, buang, cuci sehingga bersih, seger gitu kan. Ini wajib nih yang minuman 50 liter per 1 liter lagi Pak. 50 mili. Jadi, kira sudah 50 mili per 1 liter nih. dicampur 1 liter. Kalau ke tanaman ya 100 ml dicampur 15 liter air. Kalau ke tanaman, kalau ke peternakan kita atau ke ikan, ke kambing, sapi cukup dengan 50 ml campur 1 liter. Per 1 liter kasih 50 ml. Bukan sehari ganti sehari-hari. Sehari-hari ini kuteja, besok super food booster. Hari ini kuteja, besok super booster. Selang-seling. Tadi apa Mas? Super food booster tadi. Super booster itu ini Mas. Telur yang tidak menetas, tapi ada bayinya. 2 butir. Pernah mengalami? Ya. Yang kedua, air kelapa tua atau muda. Kalau prioritasnya yang tua dulu ya. Kalau tua nggak dapat, baru yang air kelapa muda. Itu 1 liter. Kemudian gula apa aja 2 sendok makan. Fermentasi 14 hari. 2 sendok makan. 2 sendok makan. Gula apa aja ya? Boleh molase, boleh gula aren, boleh gula pasir, boleh gula Jawa. Pak, membantu petani yang kurang paham nanti Pak, saya tanya, itu anaerob apa aerob? Yang mana? Yang fermentasi itu. Ini kan ini apa namanya? Anaerob nama udara. Kayak kuteja. Kayak kuteja. Anaerob Kuteja. Sama dengan kuteja, persis. Aerob atau aerob Pak? Anaerob. Sama dengan kuteja. Kalau ini boleh lama, boleh baru. Nanti ada pupuk yang harus baru ada. Kalau ini boleh lama, boleh baru. Ya. Jadi ini DOC. Yang penting pakannya. Kemudian pemanasannya ya 2 kali ini kalau perhatiin banget ya. Ini kalau yang dekat banget dua ini pas DOC minumnya seperti poster disangsling. Kalau cuman kuteja tidak hebat. Kalau ada unsur seperti poster. Kemarin habis tempat saya. Untuk kandang pembesaran itu 20 kali 10 itu kapasitas berapa? 500. Terus dari DOC nanti pindah ke pembesaran itu harus pisah atau bisa dicampur masalah pakannya apakah enggak? Oh bisa tuh. Bisa. DOC jangan campur-campur besaran ya. Enggak, maksudnya dari DOC udah mau masuk ke pembesaran apa mau dimasukkan pembesaran yang sebelumnya enggak apa-apa atau
dipisah lagi itu. Bisa lagi. Jadi kita kadang yang ada kandang pembuka, kandang DOC, kandang pembesaran. Ya, tiga kandang. Iya, maksudnya ada 2 angkatan umpamanya Pak Gun. Satu angkatan, terus ada angkatan lagi mau masuk, apa nanti harus ada kandang terpisah atau kita boleh dijadikan satu? Kan siklusnya begini Mas, setiap kali DOC kan 21 hari, bulan pertama. Lepas itu berarti Pak Gun. Iya, itu kalaupun terlalu banyak kecepatannya terlalu besar, buat kandang dari kardus 2 atau 3. Tapi begitu masuk pembesaran, khusus pembesaran, umurnya bisa beda-beda kan letasnya beda-beda. Jadi pembesaran satu semi ubaran udah kamu situasi. Nanti kita bertahap panen yang udah 1 kilo udah lepas. Gitu ya. Ada pertanyaan soal DOC sama apa nih? Kandang pembesaran? Super fit booster. Jadi gantian. Jadi hari ini Kuteja, besok super fit booster. Hari ini Kuteja, besok. Makan letaknya sampai berapa yang tadi? DOC. Makan DOC kan 1 bulan. Ya DOC 1 bulan atau misalnya 3 minggu bulunya udah lengkap, udah lepas pembesaran. Ukur itu bulunya udah lengkap ya. Tapi biasanya paling lama 1 bulan. Nah, DOC gini. Saya pernah lulusan DSM memakai rumus ini untuk makan telur. Ini banyak banget Pak. Mahal banget ini. Makanya cuma 1 bulan. Ya. Jadi mungkin Pak Bayu Ini khusus untuk DOC ya Pak? ini terus DOC ya. Mungkin Pak Bayu waktu itu saya nggak tahu, mungkin dia lupa atau apalah. Jadi beberapa teman-teman tuh ngomong ke saya, Mas ini untuk telur, waduh, Anda ini APP-nya mahal banget, lebih dari 3.000 APP pakannya, kalau pakai ini ya, jadi mahal banget. Makanya ini khusus DOC dan 1 bulan maksimal. Setelah itu dari pakan fermentasi ya gitu ya. Untuk tidak saya NV. Kalau dia buat DOC, dia punya catatan. Itu potensial udah lebih dari vaksin. Apalagi itu untuk poster Yang ditambahkan. itu banget Pak. Kalau sesuai SOP ini nggak ada muncul aratan itu yang sering terjadi kan? Pokoknya teman-teman pegang model bisa, pegang SOP-nya. Semuanya ya, dari kandang, proses, penanganan lampu, pembelian pakan, kebersihan kandang, kebersihan minuman. Pokoknya begitu penyakit muncul itu ada catatan kita nggak disiplin. Itu kan cepat. Pengennya nggak usah keras, tapi penghasilnya gede banget. Ya nggak mungkin lah, nggak ada ceritanya. Pak Gun, untuk urutannya Pak, kan biasanya kan kadang-kala kan anak kandang itu kan atau kita sendiri kadang-kala kan yang diutamakan itu kan satu di air minum dulu baru makan atau istilahnya bisa gonta-ganti juga seperti itu. Urutan untuk mulai dari itu loh Pak apa? Penyajian kandang. Iya, penyajian untuk dari DOC terus kemudian Oh, kalau saya bersamaan Pak. bersamaan. Ya misalnya ketika saya ngambilin minumnya, saya sambil nyiapin makannya, saya bersihin rumahnya. Begitu masukannya saya sajikan bareng-bareng. Nggak ada. Enggak, misalkan yang diutamakan minumnya dulu atau hanya dulu? Enggak, bareng-bareng aja. Bareng-bareng Pak. Terutama kalau pertanyaan itu saya lebih suka Makannya dulu. pakainya dulu sajikan baru minumannya. Ya gitu ya. Kalau yang ini pakai alas liter nggak? Pakai. Pakai. Sama aja liter. Jadi meskipun DOC alasnya liter. Untuk pohon diulang yang kandang pembesaran itu ukurannya yang tertutup dan terbuka. Oh ini 10 kali 20. Ini untuk 500 ekor. Ya, ini kan dipotong jadi 2 Mas. 5 meter tertutup. Yang 5 meter kosong bener, nggak ada atapnya. Cuman kotak doang. Ini tolong ininya terlalu ditinggiin ya, pagarnya biar nggak melompat. Karena 1-2 ekor melompat. Lalu nanti dia juga balik lagi karena nggak ada makan di luar. Liter yang di kandang tertutup sama dengan tadi indukan.
Ya sama. Kalau yang terbuka nggak pakai liter, Pak. Oh, nggak pakai liter. Ya, itu alami. Nah, jadi ketika sore masuk sini, tutup dan tidur di sini. Ya. Terus di kandang itu kasih apa tangkringan ya istilahnya? Apa? Tangkringan kan? Ini misalnya 2,5 meter. Tangkringannya 1,5 meter. Lebih tinggi lebih senang dia. Instinknya ayam itu pengen merasa aman tidak tinggi. Nah, jadi kasih tangkringan aja. Terus ketika membuat karangan, kalau saran saya itu yang mewah. Jadi empuk, bersih, dilihat juga enak. Jadi kalau cuman kasih ember, terus kasih baju bekas, itu kan kita ke ayam juga apa malu hidup, ya nyaman jauh lebih baik. Jadi sudah kita perhatiin petarangannya. Bisa kalau 5 ya kita buat 2, ya cukup. Gak usah 5, gak usah 2, 3. Nanti begitu telur masuk kita ambil. Ya. Ada kasus ketika indukan itu jantan plus betina hobi makan telur. Ada yang tahu nggak penyebabnya Pak? Kurang makan atau vitamin. Kurang kalsium. Yang jantannya dari Bangkok ada nggak? Enggak banget ya. Sumber penyakit ini dari Bangkok. Jadi insting Bangkok itu mematok telurnya. Yang jadi masalah itu gini. Makanan betina kan yang tadinya nggak jalan telur lihat kan tuh. Oh, yang inget itu. Itu kalau lagi parah-parahnya, betina lagi begitu ditungguin. Begitu keluar langsung dipatok. Itu kalau lagi parah-parahnya. Ya. Makanya saya tetap nyaranin kembali ke indukan jantan yang asli ayam kampung. Saya nggak melintasi Bangkok. Nah, ini pengalaman saya awal-awal dulu, ya. Terus bagaimana kalau menyembuhkannya sama dimandiin dengan cara sama? Jadi sudah gini, ayam itu kalau penyakitan itu memori dia harus ditolin. Caranya itu dicemplungin ke air, terus dilepas lagi 3 kali gitu, nanti hilang dia. Jadi kebiasaan pengen makan telur hilang. Di riset. Ya direview ulang lah. Di riset. Gitu ya. Jadi tetap setelah itu dikasih kayak sendirikan, kasih jagung 5 hari baru dimasukkan. Itu menghilangkan kebiasaan dia makan telur. Apalagi ya? Kayak ayam. Akan Oh iya makan. Jantannya, lehernya yang hilang bulunya kenapa ya? Bulunya kayak Terlalu banyak sayur. Oh, terus. Coba aja. Jadi kalau bulunya pada bolong-bolong, itu teman-teman pasti komponen dipakan limbah rumputnya terlalu banyak. Ya sekarang makan ya. Kalau yang di tadi liternya sama dengan di Rosan. Sama. Meskipun di dalam kardus itu ya pakai Iya. Harus ada liter. Kayaknya. Pedating ya.
ya, prinsipnya nih. Jadi kita buat namanya pakan segmentasi. Itu HPP-nya tidak boleh lebih dari 3.000. Nggak boleh. Kalau teman-teman pengen untung, HPP nggak boleh lebih dari 3.000. Karena untuk mencapai 1 kilo daging itu identik dengan 4 kilo pakan. 4 kali pakan. Ya, jadi kalau satu kan berarti HPP per kilo itu sama dengan 12.000. Ya, jadi dijual harga pasar saya 35 itu masih untung, apalagi 85.000. Masih untung banget. Ya. Karena saya kalau di Semarang jualnya 85.000 harganya kayak tamu organik. Beras 1 kilo. Ya, 1,2 kilo. Apa namanya? Jadi dia gini. Ya, pertama ini baru rumah tangga 25%. Ini apa aja? 25%. Yang kedua, azola atau limna 30%. Azola atau limna 30%. Yang ketiga, dedaknya 30%. Yang keempat, jagungnya 10%. Yang kelima, ikan rucah atau jeroan ikan 5%. Tepung ikan bisa Pak? Boleh. Kepala ikan boleh. Jangan deh. Karena itu perlu dan sore dulu kok berarti ya. Ini di risetnya di proteinnya berapa gitu? Karena ini butuh 40%. Ikan rucah. Nah, ikan rucah ini direbus sampai hancur, kemudian sampai mendidih banget ya, diambil panas. Karena saya coba ternaknya juga, jadi tak tangkap, tak kasih banyak apa itu apa yang juli-juli di atasnya itu ngecek godok. Nah, tak kasih makan ngecek godok mau. Nah, ini saya baru bikin selokannya panjang mau tak tangkap. Ngecek godoknya? Ininya. Ya, kan sudah merahnya dapat. Gula saya tanam. Terus dedaknya sama jagung saya juga tanam. Makanya kan tanah saya ya, bagus. Harus itu. Tapi ini konsep ini semuanya beli ya. Semuanya beli aja. Itu dapatnya di bawah pasti tiga. Biasanya 2.900, 1.900. Kalau rantainya kan saya ngambil dari ini Pak, dari pondok pesantren. Ya. Bagus Mas kalau semuanya jauhnya udah sendiri, kemudian juyunya sendiri bagus. Ya, cuma saya dicek dulu deh. Proteinnya berapa? Ya. Kalau ikan kan selalu jauh Pak. Enggak, sebenarnya kalau saya namanya yang selalu kan apa? Saya nyuruh istri saya untuk langganan beli ikan di tukang ikan. Jadi kalau beli ikan di situ, terus kali saya minta jual ikannya dikasih aja, nggak beli. Sama LRT saya langganan di warung Padang, warteg, suruh makan di situ, kenal. LRT saya ambil, Asian berasa saya ambil. Azola Pak, misalnya habis jadi azola kenapa Pak? Ya itu kelor. Nah, terus kita untuk Kalau kurang Yang lebih mudah lagi. yang lebih Pak. Yang lebih mudah Banyak lagi. Pakai roti. banyak jadi. Kalau yang bedanya kan azola atau limna doang. Lemna. tapi kan Masih saudara sama azola. Sama-sama 24%. Proteinnya. Kenapa? Bisa, tapi harus sensorin dulu kan. Kalau diganti indigo merah ya bisa. Indigo merah berarti ini kayak proses pengawetan. iya jane tapi lama-lama hancur. indigo merah azola boleh. Tahu-tahu bagus saya Ya nggak apa-apa. Boleh nih indigo merah. Tapi kan jarang mas. Kan? Banyak orangnya. Banyak ya. air lerinya Ya udah boleh. Kalau cara gini, yang penting gampang dan murah.
Ya, terus proteinnya diperhatiin di Google, di Google aja. Kalau protein pembuluh darah kan muncul nanti. Karena itu dulu 40% nih, 30%. Kalau gantinya Azola 24%. Kilogram berapa? 17. Yang anu lah, ya. Ya gitu ya. Jadi kita lusa atau jeroan ikan direbus, ambil wadahnya, dicampur ke RRT, ya, dicampur limbah rumah tangga sama padatan ikan besar atau limbah rumah jeroan ikan yang sudah direbus, dicampur. Nah, setelah buatnya tolong terus kita jangan dibawa ya. Kadang-kadang teman-teman itu, saya nggak tahu lah. Mungkin waktu training ada yang salah mengajari. Yang benar itu berlapis. Ya, bedak dulu. Ya, 2 cm, limbah rumah tangga 10 cm. Lalu lainnya Azola, jagung 5 cm. Terakhir bedak lagi. Terus lapisnya gitu. Bedak, limbah rumah tangga, Azola, jagung, bedak. Terus sampai atas. Nah, kalau sudah sampai atas, teman-teman injak kayak kaki, biar udaranya itu nggak ada. Kalian turun lagi tuh dari penuh, setelah diinjak dari sini kan misalnya ditambah lagi sampai penuh baru ditutup. Sama, namanya urutannya gini. Ketebalannya berapa Pak itu? Pertama itu 2 cm bedak, kemudian 10 cm limbah rumah tangga, kemudian 5 cm Azola, terus jagung secukupnya, yang penting rata, baru bedak lagi 2 cm, terus lapisnya gitu. Teman-teman kadang-kadang kan ini dicampur dulu di luar, baru dimasukin. Itu beda banget. Iya. Ini beda banget. Yang benar ini. Katanya pertumbuhan kalau basah kan ditambah bedak. Bedak. Kalau diinjak masih basah, kasih bedak lagi. Baru lapisan ulang lagi sampai karantinanya itu kan nggak dicampur, nggak dicampur, masukkan dulu ya. Iya. Tapi karantinanya kan bisa ditiriskan biar airnya berkurang baru diaplikasikan. Ya, ini pengaruh pertumbuhan dan kekuatan daya tahan tubuhnya. Kalau lapisan ini semuanya semua jenis LRT atau misalnya depan rumah saya itu jualannya itu pokoknya serba sayuran. Jadi apakah itu ada daun selada, daun singkong apa? lebih bagus lengkap. Jadi ada nasinya, ada dagingnya, ada minyaknya, ada lemaknya. Warung MBG ya, ada SPBG. Tapi kalau ini, yang penting ada kubisnya. Itu sebenarnya Ada. ya. Nah itu tempatnya apa ya? Ini yang set 20 kilo. Oh yang 20. Ini kalau kita buat ini, kalau ayam 200 induk, 200 ekor, ini habis 10 hari. Kalau ayam 200 ekor. Ini habis pembesaran, ini habis 10 hari. Untuk indukan ya bisa ya. Apanya? Ya kurang lebih 20 kilo Pak. Iya, padanya kan 20 kilo, 20 liter. Nah, itu untuk volume berapa Pak tadi? Yang 20 kilo, 20 kilo pembesaran bisa 200 10 hari. 10 hari. Jadi gini, 14 hari dong. Tutup ya. Jadi gini, kita kadang-kadang terlalu bernafsu ketika ngasih makan ayam. Jadi merasa nggak puas kalau tidak banyak banget gitu ya. Padahal kebutuhan dia itu cuma setembolok. Setemboloknya doang. Ciri-ciri makannya pas itu nggak boleh itu gini. Ketika kita masuk kandang membawa pakan, ayam itu pada lari kita. Itu berarti mas
cara ngasih makannya. Jadi kita masuk kandang pada cuek, ada terlalu banyak makanya boros gitu ya. Jadi segini itu cuma 200 ekor 10 hari, jadi sebulan cuma 3 kali. Jadi itu tadi ukuran MBRC 25 kilo Pak gitu. Ya 20 kilo. 20 iya. Anu mas, cat yang Iya bisa. Ini tidak ada tidak ada tambahan lain. Empat atau apa gitu kan. Itu aja. Yang pakai masker ini Pak. Ini cuma saya nggak enak kan. Saya jadi fit untuk pengetahuan ya. Tapi ini keputusan teman-teman. Ya boleh mas kasih brosur fit, kasih pemberat tanah, kasih empat nggak apa-apa. Cuma itu aslinya nggak penting. Jadi udara kita itu Pak, ya, itu udahlah. Begitu nih kita sebelum nutup kan udah ke satu udara kan. Ini udah banyak banget bakterinya. Bakteri pengurainya juga ada. Saya kira itu Bayu terakhir mau yang ini ya. Terus untuk pemberian pakannya Pak itu Pak, pemberian pakannya berarti itu nanti kan tidak bisa hubungin loh Pak. Pas pemberian pakan, apakah itu kan diaduk dulu atau gimana? Oh ya kalau sudah jadi baru diaduk mas. Kalau ini lapisan ini kalau udah jadi, ya. Ini ada satu tahap nih. Tahu kalau udah jadi, ditaruh di bukan apa namanya terpal. Ini untuk ukuran segini dikasih gula 1 kilo. Gula. Diaduk lagi. Gula apa Pak? Gula apa aja? Molase boleh. Berapa? 1 kilo Pak? 1 kilo. Ya, diaduk rata, masukin lagi ke sini. Tutup lagi 24 jam. Ini namanya silase. Ini 1 tahun bertahan. Ya. Jadi kalau mau pengen bertahan, bukan ini masih lapis-lapis sudah kasih makan. Ada tahap lagi, dikeluarin setelah 14 hari, kasih gula, diaduk rata, masukin lagi di sini. Tutup rapat dari 1 hari baru jadi pakan. 14 hari itu baru di. Iya dong, tunggu dulu 14 hari baru diproduksi. Gulanya didapatkan dalam setengah bulan ya? Boleh gula pasir, boleh molase, boleh apa aja, yang penting aduk rata aja. Itu udah kalau jadi silase 1 tahun bertahan. Cuma ketika ketika mengumumkan tetap ditutup ya, tetap ditutup. Ya, jadi pakan ini kita konteks tujuan akhirnya adalah silase. Jadi biar awet, ini stok banyak. Kita nonton ayam udah ribuan, itu kita perlu stok banyak. Berarti itu 200 ayam itu perharinya menghabiskan 2 kilo. Enggak dong, boleh. Itu kan 20 kilo. Oh iya 2 kilo. Pagi sama ayam 2 kilo. ya. Pagi sama sore ya. Nah ini mumpung sampai ngomong ayam, saya jadi ingat kalau penyajian jamnya harus tetap terus, nggak boleh berubah. Saya pagi jam 7, sore jam 16. Ini jangan diubah-ubah. Kalau teman-teman diubah, dia stres. Kalau ayam stres, telurnya turun. Kalau sekarang banyak yang ngasih dari atau 2 kali itu digabung sekali aja pagi aja gitu. Jangan lah. Pokoknya sehari 2 kali, ya pagi sore jamnya sama. Nah kalau teman-teman mutusin, saya longgarnya jam 8, jam 8, tapi konsisten jam 8. Jangan besok jam 6, besok jam 9. Itu stres ayam itu. Bukan, kalau rumusnya kan 2% dari berat badan. Udah ini aja pakai mas. Sebenarnya 2% itu sebesar tenggoloknya. Gitu, 2% itu sebesar tenggolok. Makanya teman-teman jangan, pokoknya gitulah penyakit, apalagi karyawan ya. Saya tuh ngajari karyawan baru 2 bulan, dia mau kecil sedikit-sedikit.
Dia merasa nggak puas kalau nggak banyak. Padahal itu borosnya minta ampun. Makanya di Pak. Iya. Kalau saya segenggam kecil aja mas. Kelihatan bolongnya berapa kira-kira? 1, 2, 3. Iya. Harus diajari berkali-kali saya mas. Pak, untuk menghitung 2%-nya tadi kan mungkin kalau dalam jumlah banyak kan kemungkinan untuk menimbangi kan juga tidak mungkin Pak. Jadi itu tadi kan pemberian pakannya. Untuk besaran tadi kan sampai bobot berapa Pak untuk dalam? Sampai 1 kilo kan? Sampai iya. 2 bulan pokoknya. Jadi kan selama 2 bulan kan tetap hanya menggunakan itu Pak. Iya. Formula itu seberat 2 kilo per 2% per berat badan lagi berarti kan 2 kilo per 200 ekor per hari. Ya, selama 2 bulan. selama 2 bulan. Daun-daunan nggak pakai Pak Yas? Masa panen jual itu tidak pakai. Ini seminggu 1 kali. Ini berdaun pepaya. Kemarin penyakit. Secukupnya aja. Ya, daun pepaya digantung. Boleh digantung di saat dilempar ke laut. Ini seminggu sekali berupaya. Terus 1 minggu 1 kali daun singkong. Listrik aja minggu ini berupaya, minggu depan daun singkong. Nah, ada saatnya ya 3 hari berturut-turut ini cuma jagung, karena orang bosan, ya. Kita bosan kan setiap hari makan tempe gitu. Kalau roti tadi Pak di bawah listriknya Pak. Ya, kalau roti kan masuk karbo penggantian jejaknya mas. Ya boleh pakai roti. Tadi roti yang itu kita panasin dulu Pak. Nanti kan ada jamur. Boleh. Biasanya itu kan Ya, direbus. ada jamur itu Direbus. hidang apa? Direbus ya mas. Direbus, ditiris, berganti dedak. Oh, Itu aslinya kalau kita researchnya bagus, murah, itu lebih bagus daripada dedak. kalau roti 2.000 Pak. Itu berarti mahal banget. Murah ya, dari dedak ya. Murah roti Pak. Nggak apa-apa. Kalau itu 5.000 sekarang. Dedak kan? Agak susah di sini. Nah iya. 4.000 sampai 5.000. Iya. Kalau sudah tepung roti itu di tempatnya itu cuma 3.000 per kilo. Jadi tepung roti. Juga tepung. Bagus itu. Murah. Murah itu pak. Pokoknya masih di luar Berarti dedak. masuk pengganti jejak. Dedak. Lebih kuat di karpatnya. Masukan yang pakai roti hati-hati itu rawan meledak, saya sering. Soalnya ada raginya. Ya makanya kan direbus dulu. Itu menghindari Dimatiin. ledakan itu. Ya gini ya. Nah, bagaimana kalau ayam petelur? Teman-teman cuma menaikkan komponen jagungnya dari 10 jadi 20%. Ini udah lebih dari cukup. Atau misalkan ya tambah 10 nih, saya asal aja dari 25, dedanya dari 25. Jadi ini untuk petelur ya, LRT 25%, Azula 25, kemudian dedak 25, jagung 20%, kemudian terakhir ikan rujak 5%. Jadi ya, pokoknya naikin komponen jagungnya jadi 20%. Ikan kalau kemarin itu kan hari raya Idul Adha, korban kan banyak itu rupiah-rupiah yang dibuang itu boleh ya. Misalnya kita potong tulang kan ada tepungnya yang nyepret gitu. Gaji itu nggak bisa ya, beda. Ya, bisa tapi masuk LRT kan sampai banyak teman. Oh, bukan ikan ya. Beda. Pak Gun, untuk komposisinya tadi saya tidak bisa ikuti Pak. Yang mana? LRP-nya untuk petelur Pak. Petelur. LRT-nya 25%,
asolanya 25%. Asolanya tetap 30%, dedaknya 25%. Oh yang dikurangi tidak ya? Ya, LRT sama dedaknya kurangi. LRT tetap 25 atau Pak? Jadi kita hitung ya. Tadinya kan 25, 30, 30. Berarti benar. Ini 25, 20, 25, 5. Berarti azolanya dikurangi 2. Asolanya semua ya, asolanya sama dedak dikurangi 5%. Ya. Buatnya sama persis, berlapis-lapis. Jadinya 10%, 20% jadi 20. Nah, kita sebagai pemilik ya, itu harus dekat banget sama ayam kita. Caranya sering-sering kalau ada kesempatan jagung taruh di telapak, kemudian kita masuk kandang, kemudian dikasihkan biar mereka makan di telapak. Itu ya. Ayam yang tidak ada perlakuan seperti itu, kalau ada orang asing datang dia lari kayak stres dia. Tapi kalau udah terbiasa, itu kita datang itu dia diem aja santai. Itu yang lebih sehat daripada, jadi unsur perhatiannya juga tolong diperhatiin ya. Kalau saya bisa ya, tiba-tiba telur ayam itu turun produktivitasnya. Saya pasti ngomong karyawan saya, lu kalau lagi ada masalah jangan masuk kandang. Ya serius. Ya saya di rumah nggak masalah tuh, pasti ngasih makannya sampai dilempar-lempar tuh. Gitu. Hatinya udah nggak di kandang. Itu kafenya luar biasa, langsung itu bebas. Karena pada stres. Gitu. Jadi faktor perhatian juga penting. Saya sih buka apapun ya, kalau pas di kandang saya sempatin kasih ayam sama masuk kandang, saya kasihkan di telapak tangan saya jagungnya. Ini saya tuh akrab sama ayam. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan nih? Ini udah selesai semua kan? Itu penuh Pak ya Pak? Itu penuh, nggak ada ruang penuh ini. Jadi harus penuh, setelah penuh ditekan, pijat, kan amblas, penuh lagi, baru. Terus kayak tambahan mineral, probiotik segala macam sudah tidak perlu itu Pak? Nggak perlu Mas. Akhirnya kita dibohongin aja ke terus gitu. Berarti tongnya tadi kan kita ambil perlahan-lahan untuk kasih makan ayam. Itu apa apa ya dibuka juga? Kan sudah diproses jadi silas ya. Sudah jadi silas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma dibuka, ambil, tutup lagi. Ya, gitu ya. Ada lagi? Nah, sekarang kalau Pak Boyu ngomong dari 5 betina kalau jantan 3 tahun jadi miliarder, ada besar? Belum. Yang jelas 10 plus 1. Ya 10 plus 1. 2% dari berat badan itu nanti kali makan berarti kalau 1 hari berarti 4%. Iya. Satu bolok pasti satu bolok. Ya. Ini ya, kita beri ya. Jadi bagaimana sih kita bisa kaya raya dengan ayam kampung? Jadi kalau kita mematuhi model bisnis sama SOP, ini pertumbuhan 3.000% per tahun. Mas, sudah. Ini masalah ini dari Perhutani Pusat, teman saya. Ya, ini teman LPTP Mas. Ya, 30% deposito berapa persen per tahun? 14. Deposito hari ini 4%. 4%. Terus apa lagi ada nggak bisnis yang 30%?
Makanya ya, ketika kita membakar ini ya, itu nggak mungkin kita jalan sendiri, itu nggak mungkin. Anda pusingnya minta ampun kalau pertumbuhannya lebih bertambah. Saya di Semarang nih, ada alumni BSM yang waktu itu mengaku sama saya udah hebat banget pengalaman di ayam kampung organik. Dia begitu buka langsung 30 indukan, cuma 30. Tapi saya ingetin, lu salah polanya. Mulai dari 5, dia nggak percaya. Oh, saya udah pengalaman mas. Apa yang terjadi? Kebayang nggak yang terjadi apa? Mumet doang. Habis waktunya. Selama melompat, ya, percaya sama saya, pasti berantakannya gitu. Nggak ada duitnya. Ya. Bagaimana sih kita pertumbuhannya 30%, tapi kita bisa menikmati hidup, tidak pusing juga. Kita melakukan yang namanya kolaborasi. Ya, kolaborasi. Tugas kita apa? Ketika proses kolaborasi hanya memproduksi DOC. Pembesarannya diserahkan ke mitra. Baru tuh pertumbuhan 3.000 dapat, mutu yang gede nggak pusing. Ini yang harus dilakukan. Ya, kebayang nggak? Jadi kita nanti cuma fokus produksi DOC. DOC umur 1 bulan. Umur 1 bulan. Setelah itu kita cari, misalnya gini, kemitraan ayam kampung lebih mudah nggak kira-kira? Kenapa lebih mudah? Lebih familiar. Lebih familiar. Orang kampung itu biasa memelihara ayam kampung. Jadi kalau kita, ini yang saya lakukan ya, di luar DOC, kalau dia nggak bisa membuat pakan, saya siapkan pakan. Plus Buteja, plus Sonofit, Boston. Nah, kalau mitra kita nggak mampu buat kandang, hanya cuma menyediakan tempat, kita buatin kandang. Kandang semi umbaran. Nah, mereka yang melihara 2 bulan. Kan 1 bulan udah DOC, pembesarnya 2 bulan. Setelah 2 bulan saya beli, kalau di Semarang saya beli 55 sampai 65 ekor, 1.000 per ekor. Rata-rata saya kasih mitra saya itu 500 ekor per mitra. Hari ini penjualan saya 500 ekor per hari penjualan gajinya. Karena saya melakukan ini. Lalu bayangin kalau ini semua saya lakukan sendiri dari DOC sampai pembesaran, ya. Pertama saya butuh lahan 10 hektar, butuh tenaga kerja kira-kira 50 orang. Pusing nggak? Belum tentu punya lahannya, belum tentu mampu membiayai menggaji. Nah, pola ini yang didapat mitra saya selama ini dapat antara 7 juta sampai 12 juta per bulan. Mitranya, iya. 1 mitra yang 5 ekor ya. Pola ini tolong teman-teman mikirin, karena teman-teman kalau bernafsu dari A sampai Z ya, judulnya pusingnya minta ampun. Serius, kalau mau nyoba nggak apa-apa. Cuma pemasarannya. Kalau teman-teman pusing dengan pasaran, saya jamin pasar. Tapi saya berharap ya, teman-teman bangun sendiri pasar di sini. Di sini tuh luar biasa di Solo, karena belum digarap aja. Ya, jadi pola ini harus teman lakukan kalau pengen pendapatannya besar. Ya, Pak Bayu yang ngomong kalian 3 tahun lihatnya ini salahnya. Kalau di kampung itu masalahnya diundang ke bakul itu paling 1 ayam yang
tinggal usia 4 bulan, 5 bulan itu 50 sampai 60 harganya. Kalau bakul datang ke kandang kita. Kira-kira ayam organik kita dibeli 50.000 per ekor, untung nggak? Untung nggak? Ya untung, kita HPP-nya cuma 12.000. Kalau kita belinya di mitra segitu, jualnya juga untung. Bukan, karena saya punya pasar 85.000. Pasar saya di Semarang itu harganya 85.000. Makanya saya beli ini nih. Berat berapa, Pak? 1 kilo, 1 sampai 1,2 kilo. Kalau tahun-tahun pasarnya 50.000, ya, ini tahun-tahun bisa beli 45.000. Mitra. Kan kita udah untung dari pakan, ya kan? DOC, ya kan? Apalagi super feed. Ini Mas, kalau teman-teman kembangkan, pakan udah jadi industri buat teman-teman sendiri. Yang telur yang seandainya kita putus di usia 18 hari itu tidak apa-apa. Tapi gimana? Apa yang Ya boleh. Itu alami Mas. Itu semuanya jadi kita ada tanda. ya memang itu ya kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi bedanya gini loh, kita sama yang lain ya. Netes semua alhamdulillah, nggak netes semua juga alhamdulillah. Jadi super fit. Tahu nggak harganya lebih mahal? Ya maksudnya kalau Ya tapi iya. Ya, kan? Terus gini Pak, untuk telur yang tidak netes, yang tidak ada janinnya, kan itu kan yang busuk. Itu kan akan digunakan untuk apa? Karena kan kalau misalkan pecah untuk yang milih yang ada janinnya, kan kesulitan Pak. Bukan. Kita tahu nggak caranya? Telur dan netes sudah ada janinnya, ada tahu caranya? Cara mengetahui? Bukan. Itu beratnya lebih berat. Rasa kita. Nah ini berat nih, pasti ada janinnya. yang umur 19 hari depan ini dulu tidak jadi. Karena gini Pak, waktu saya kan mecah itu, Kejaman namanya. waktu mecah itu meledak gitu loh Pak, yang busuk. Ya, yang sini caranya. Jadi galon ya, galonnya 15. Telurnya masukin dulu. Yang sortir. Telurnya baru ditusuk pakai bambu kayu. Baru kasih air, air tambah, baru gula. Ya, memang kan saya kalau jual seperti itu 60.000. Ya, lebih untung gede banget kan. Jadi Pakai tikus Pak. tapi jangan gitu maksudnya. Jangan nggak boleh juga. Modalnya tadi berapa Pak? Modalnya misalkan jadi mitra itu 500 ekor modalnya berapa? Oh enggak, saya selalu menyuruh ke mitra ya buat kandang. Kalau dia mau buat makan, ajarin buat makan. Itu maksudnya pakannya dari Bapak atau dari Apanya? pakannya tadi? Kalau ini loh kondisional Ya. Oh, itu. ya. Kadang-kadang saya nemu orang yang listrik banget, biasa semua saya Pak. Kandang saya buatin, DOC saya buatin. Tapi kan dia dapat 7 juta per bulan. Ya, Biaya gitu. Karena saya barang itu sebagai yang apa Pak? Ukuran kemudian Saya tadi ngasih contohnya gini. 50. 10 kali 20 meter itu bagi 2. Ini yang tertutup, ini yang terbuka. Ya, tes. Itu sama aja. Paham ya? Yang tertutup itu ada ininya, ada apa? Ada tapnya. Ini aja yang kita buat di mitra. Kadang-kadang mitra itu cuma punya tanah 10 meter persegi. Tetap saya kasih. kapasitas berapa? Jadi, saya 200 ekor. Tidak habis. Oh tidak. Nanti kalau dia udah ada pendapatan bisa 7 juta, dia baru nyewa 1000 meter, dia baru punya standar. Jadi ini Berapa bertahap. kali 10 itu kapasitas 500. Di mana? 20 kali.
500 ekor dari DOC. sampai 3 bulan itu. 2 bulan. Sampai 2 bulan. Kita nitro itu cuma 2 bulan ya. Pembesaran itu cuma 2 bulan. Dari umur 1 bulan menjadi 3 bulan. Total 3 bulan, total 3 bulan. DOC 1 bulan, pembesaran 2 bulan. Yang itu yang pembesaran itu. Ini pembesaran dong. Kan kita udah jadi DOC. Yang ada Ini untuk pembesaran sel umbaran. Jadi pembesaran sel umbaran. Teman-teman kalau terlalu makan diri juga harus semua sampai 10 jam itu nggak bakal signifikan perkembangannya. Jadi kalau kamu ngomong miliarder, ini modelnya, caranya. Caranya berbeda. Kita nyiap hanya produksi POC. Kalau di Semarang itu difokuskan koperasi yang memproduksi POC. Terus koperasi. Dia produksi DOC itu kooperasinya. Yang bermitra anggota BSN yang pengen ayam ya. Ya, kalau gitu ya. pakan itu standarnya mitra kita juga berjalan tertentu itu kita jual berapa? Pakannya. Pakannya. Bukan, kalau makanan kita gini, kalau saya DOC saya jual harga 3.000. Bukan 6.000. Sudah mau 1 Usia bulan. 1 bulan itu. 1 bulan. Jadi imbas. Saya nggak dapat apa-apa. Ya. Yang kedua, pakan itu aslinya saya pengen berangkat banget, mereka juga buat sendiri. Jadi nggak tergantung. Untungnya lebih gede. Kan program ini kan sebenarnya ini yang saya contoh nih. Kan sekarang misalnya saya beli 65.000, kan 85, kurang yang 65 kan? 0, 2, saya dapat 20.000 per ekor. Kali 500. Nah, kita masih dapat gede lumayan kan. Tapi saya sih berharap pemikiran ini kita harus mikir petani harus lebih besar keuntungannya biar ada perubahan apa kehidupannya. Tapi rata selama ini pengalaman saya 7 juta per bulan udah lumayan cukup gede salah. Kalau petaninya suruh bikin sendiri nanti komposisinya nggak ada, pembesarannya juga nggak. Ya, sudah kita training pasti kontrol. Ya. Tapi secara prinsip mengajak orang kampung bermitra ayam kampung organik itu jauh lebih mudah. Karena mereka biasa dari kampung ketimbang broiler. Ya, gitu ya. Berapa sekarang? Jam 11. Istirahat ya, 10 menit ya istirahat. Kasih kalau ada bentuknya yang kecil atau bulat atau lonjong tapi tidak sempurna, ini dijual. Nah, jadi kita tuh rata-rata menetaskan hanya 50% dari yang ini. Lonjong sempurna kebayang ya, kemudian dilihat paling enak lah, itu baru kita petasan. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau ini berarti kita kalau 50% ada pendapatan di bulan pertama. Jadi selalu kekuatan ayam kampung organik itu bulan pertama kita udah ada pendapatan dari telur. Ya, kecil atau besar telur bulat atau lonjongnya tuh lonjong banget. Ya, itu kalau turun pas saya tetaskan yang jadi adalah cacat. Itu gen bawaannya udah berantakan, kayak rosa ini. Yang kita lihat hanya yang sebelumnya banget. Yang pertama, yang kedua, ini terkait dengan alat penetas. Kan komponennya dua, suhunya ini 37,5 sampai 38 derajat. Yang kedua adalah kelembaban. Nah, yang sering jadi masalah adalah di suhu. Kalau teman-teman beli mesin yang otomatis full, jadi nggak buang tenaga, nggak buang resiko dan sebagainya. Ya. Cuman kadang-kadang meskipun udah full otomatis, ini suhu yang tertera di mesinnya tuh nggak sesuai dengan suhu di dalam ini.
Makanya kita harus di backup oleh termometer manual. Ya, harus di backup. Jadi misalnya gini, termometer manual menunjukkan 37,5 sampai 38. Tapi termometer yang muncul dapat di penetas menunjukkan 38 sampai 39 misalnya. Kita pakai yang manual. Ini insya Allah lebih akurat daripada yang sekarang ada errornya di situnya. Ya. Kalau kelembabannya tolong dijaga, jangan sampai kan ada wadahnya bawahnya kan, jangan sampai kosong. Baik dijaga terus ada air. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga itu adalah ada namanya superfeed. Ini untuk perbanyakan telur. Ya, jadi bagaimana cara meningkatkan indukan betina kita itu bisa tembus 90%. Itu kita kasih minum superfeed untuk bahannya apa? Telur apa namanya? Kepiting atau telur lele. Ya. Jadi ini 250 gram. Kemudian air kelapa 1 liter. Kemudian gula 2 sendok makan yang bisa diaerasi 14 hari. Gimana Mas? Kalau saya merekomendasi hanya 2 ini. Iya kan? Kepiting sama lele. Ya. Kalau lele kepiting kan susah. Nah, kalau saya selalu makainya lele. Jadi saya beli indukan yang udah besar, sepaha, saya ambil telurnya, saya proses jadi indukan. Berarti pakai telurnya, bukan pakai dagingnya. Kenapa? Oh, yang bulat lonjong sempurna, Yang kecil, bulat atau lonjongnya terlalu lonjong itu harus jual. Pak, telur lelenya itu kalau yang udah frozen itu boleh Pak? Ada apa? Frozen. Oh, sama. Telur lele kan ini nanti dimasak lagi kan untuk bikin pakan kan Pak? Bukan. Maksudnya telur lelenya kan? Iya, telur lelenya udah frozen untuk bikin apa superfeed ini boleh nggak? Jangan Bu, yang harusnya segar. Harusnya segar. Iya. Yang telur lelenya itu segar. Ya. Jadi apa 1 liter dari gula. Ini sama buat superfeed sama superfeed booster sama persis. Cuma bahannya beda. Caranya sama. Ya. Terus memasukkan telur ke dalam mesin penetas itu 1 minggu 1 kali. Ya. Jadi sekali ada telur kumpulin dulu, baru seminggu dimasukin. Yang kedua, 3 hari setelah masuk mesin, kemudian diteropong. Tahu ya? Biar ketahuan ini ada pembuahan apa enggak. Diteropong. Caranya gimana ya? Pakai apalah kertas, terus kasih apa lampu yang begitu terang, nanti kalau di atasnya kelihatan kok. Kalau ada kayak serat merah itu berarti ada pembuahannya. Kalau nggak ada, jangan ditetaskan. 3 hari tidak kelihatan Pak. 3 hari Tidak kelihatan. Tidak apa-apa. Ya. Saya kira itu aja prinsip-prinsip ayam kampung organik ya. Saya ingetin lagi karena pertumbuhannya begitu